Yang kedua, tukang joget. Itu orang yang tidak punya muruah. Makanya jadi kita lakawali. Ning deweken ning baalawi ku lakawali. Aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muruah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Joget walaupun sekali kalau di syuting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget. Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa? Nggak mau, langsung puncak. Nggak bagus. Apa implikasinya dari joget-joget tersebut? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Gus Baha waktu itu ya, waktu dipaksa untuk berjoget bersama para kabib-kabib itu ya. Oke, kembali lagi di channel AADJ. Salam cerdas, akal sehat. Nah teman-teman, ada satu hal yang menarik dari ceramah Kiai Imad waktu di Lampung kemarin. Waktu beliau hadir di Perjuangan Wali Songo Indonesia Lampung. Kiai Imad membahas tentang perilaku-perilaku ataupun kebiasaan-kebiasaan para ulama-ulama asal Yaman ini. Mereka suka berjoget-joget ria. Nah dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang hukum joget itu ya, karena ulama juga berbeda pendapat tentang hukum joget, dilihat dari konteksnya apa dan juga seperti apa jogetnya. Itu akan jadi perdebatan panjang kalau membahas tentang hukumnya. Yang kita akan bahas di sini bagaimana ketika seorang ulama, orang yang betul-betul alim, alamah, bahkan setiap tindak tanduknya itu betul-betul diikuti oleh para jemaahnya atau oleh umat ini. Bagaimana ketika ulama berjoget-joget? Apa implikasinya dari joget-joget tersebut? Kenapa? Karena ada beberapa video yang cukup menggelikan ya, ketika oknum-oknum Habib dari Yaman ini memaksa seorang Gus Baha turun ke lapangan, turun berbaur dan dipaksa untuk berjoget. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Gus Baha waktu itu ya, waktu dipaksa untuk berjoget bersama para kabib-kabib itu ya. Yang pasti kalau kita lihat di sana Gus Baha itu sangat dipaksa sekali dan mungkin terpaksa mau, karena ya urus kalau sudah ditarik-tarik paksa itu bagaimana itu kan juga nggak enak, nanti main tarik-tarikan juga. Akhirnya Gus Baha pun juga berdiri dan berjoget bersama para kabib-kabib itu. Nah tentu ini menjadi pemandangan yang sangat aneh sekali, sangat janggal sekali ketika sekelas Gus Baha itu mereka paksa juga untuk tenggelam dalam tradisi-tradisi mereka, yaitu tradisi-tradisi joget-joget ria. Padahal dari kalangan mereka itu banyak yang dikultuskan sebagai ulama besar, bahkan ada yang mengatakan sudah taraf walia, sudah masuk ke taraf waliullah. Nah di sini makanya Kiai Imad membahas tentang ini, tentang perilaku-perilaku mereka yang suka joget-joget. Ada juga tentang viralnya joget Gus Kautsar ya di beberapa waktu. Mungkin salah satunya di pernikahan acara pernikahan anaknya Gus Kautsar dan itu viral. Bagaimana gaya Gus Kautsar itu di saat berjoget itu, sehingga
apa namanya, banyak video-video bermunculan dari kalangan santri yang menggunakan peci, menggunakan stil ala santri Nusantara, itu menirukan gaya joget Gus Kausar yang apa namanya, kece lah istilah kalau sekarang. Jadi kalau saya pikir ya wajar saja mereka, karena siapa Gus Kausar itu? Karena Gus Kausar itu seorang Gus yang banyak santrinya, seorang guru yang sangat diikuti. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa rata-rata kelompok Habib-Habib ini memang gandrung dengan berjoget gaya Zafin. Tetapi di sisi lain terkadang kita melihat ada seorang Habib yang sok mengkritik keras tentang joget-joget itu ya. Tetapi kok ternyata juga beliau juga suka joget. Daripada Anda datang sholawatan tapi nggak bisa menghormati Nabi, lebih baik jangan datang. Itu kalau saya. Setuju enggak? Kalau sistemnya Az-Zahir begitu, jangan pakai kalimat daripada. Sudah Beb, biar Beb, daripada mereka nggak sholawatan walaupun jogetan, lebih baik sholawatan. Kalau saya kebalik, daripada Anda datang di sholawatan joget-jogetan, lebih baik nggak datang sholawatan, di rumah aja. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah, itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu. Seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah, jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung liren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati, baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang sholat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua, enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sohibul muru'ah. Yang kedua, tukang joget itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita lakawali ning deweken ning Alawi ku lakawali aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar, di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu enggak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim.
Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget. Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa? Nggak mau, langsung pencak. Wih, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis, hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah, sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang habaibnya, kecuali habaib, jangan, nggak bisa. Semuanya masuk. Gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih, wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu. Dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita? Kiai-kiai kita, nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC, udah malu dia. Peci ning dindi, ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muru'ah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja, jaga muru'ah. Mau izin sama saya pakai sarung, jaga muru'ah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia, dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muru'ah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti saya. Itu jaga muru'ah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dohiran wa batinan kita. Ya muru'ah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower bawah-bawah, masya Allah. Ternyata dia serius, itu gimik apa? Hanya gimik saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing.
Memang dia alim, memang dia saleh. Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur raksi itu apa hukumnya jatuhnya? Akrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, pakai jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih.